Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Alia dengan NIM 23301034. Video ini memuat ujian akhir semester mengenai penggunaan perangkat teknologi dan media dalam pembelajaran dalam mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang diampu oleh Dr. Tresyalina MPD. Baiklah, dalam proses pembelajaran, penggunaan media itu sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil peserta didik. Nah, oleh sebab itu, seorang guru tidak hanya harus mampu untuk menguasai bahan pelajaran, tetapi seorang guru juga harus mampu menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Oke, perkembangan teknologi yang begitu pesat itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran pula. Nah, pada pembelajaran abad ke-21 ini, seorang guru itu harus memiliki keterampilan menguasai teknologi. Nah, gunanya adalah saat guru tadi menguasai sebuah teknologi, maka guru dapat menciptakan sebuah media pembelajaran yang menarik dan bermakna. Sehingga peserta didik juga akan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik juga sangat akan berpengaruh terhadap media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru. Nah, baiklah, dalam kegiatan PPL 1 saya di SMA Negeri 1 Padang, saya telah menerapkan penggunaan teknologi sehingga menghasilkan suatu media pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik. Nah, penggunaan teknologi ini salah satunya saya terapkan pada pembelajaran teks puisi di kelas 11 fase F. Untuk tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menulis teks puisi berdasarkan teks cerpen dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya, perangkat teknologi yang saya gunakan dalam pembelajaran mengenai teks puisi ini ada laptop, proyektor, dan smartphone yang mendukung proses pembelajaran dan menciptakan sebuah media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Baiklah, selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini, di sini saya menghasilkan dua media pembelajaran. Yang pertama ada audiovisual. Audiovisual berupa video pembelajaran mengenai cara menulis teks puisi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini video itu ditampilkan melalui proyektor. Kemudian siswa memirsa mendengarkan video lalu membuat catatan terkait dengan video yang telah disimak. Kemudian di samping itu saya juga menyiapkan media multimedia. Nah, multimedia ini berisi PPT, berupa PPT. PPT ini berisi materi mengenai cara menulis teks puisi. Jadi, multimedia ini akan saya gunakan saat ada siswa yang bertanya atau ada siswa yang kurang paham mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi, diperkuat kembali dengan bantuan PPT. Baiklah, selanjutnya saya menyiapkan ELKPD. Nah, jadi ELKPD ini untuk pengerjaannya dikerjakan secara individu. Siswa dapat mengerjakan melalui perangkat teknologi yang mereka miliki, misalnya melalui handphone ataupun melalui laptop yang mereka miliki. Kemudian, untuk prosedur dan kegiatan, yang pertama adalah saya memberikan teks cerpen kepada peserta didik. Kenapa teks cerpen? Karena hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa peserta didik mampu menulis teks puisi berdasarkan teks cerpen dengan baik dan benar. Nah, jadi saya memberikan sebuah teks cerpen, saya bagikan melalui WhatsApp. Teks cerpen tersebut berjudul Persahabatan Abadi. Jadi peserta didik dapat membaca, kurang lebih waktunya pada saat itu 10 menit. Nah, kemudian setelah peserta didik membaca, maka terjadi proses tanya jawab untuk pemecahan masalah. Artinya bahwa untuk menulis teks puisi tentu berdasarkan teks cerpen, tentu peserta didik harus mampu memahami apa isi dari teks cerpen tersebut. Jadi proses tanya jawab untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap teks cerpen yang dibaca sebelumnya. Jadi memudahkan peserta didik untuk menulis teks puisi tersebut. Nah, kemudian setelah peserta didik memahami, maka peserta didik membuat rancangan sesuai dengan
bagaimana cara menulis teks puisi dengan baik dan benar. Setelah dihasilkan rancangan, maka peserta didik menuliskan atau menuangkan hasil produknya melalui ELKPD, link ELKPD yang telah saya bagikan kepada peserta didik melalui WhatsApp. Nah, untuk link ELKPD yang dikerjakan oleh peserta didik, itu saya memanfaatkan aplikasi Canva. Jadi peserta didik dapat mengerjakannya melalui perangkat teknologi, kemudian mendownload aplikasi Canva tersebut. Jadi mengerjakan melalui aplikasi Canva. Nah, setelah peserta didik mengerjakan, setelah selesai, maka selanjutnya adalah pengumpulan ELKPD. Untuk pengumpulan ELKPD, itu formatnya waktu itu adalah PDF. Jadi peserta didik mengirimkan melalui link Google Drive yang telah saya buat dan saya bagikan melalui WhatsApp. Jadi peserta didik mengupload tugas, mengirimkan tugasnya melalui link Google Drive yang telah saya sediakan dan saya bagikan kepada peserta didik. Nah, berikutnya ini merupakan contoh penggunaan perangkat teknologi dan media yang telah saya gunakan selama proses PPL 1. Nah, selanjutnya ini adalah ELKPD dan juga link pengumpulan tugas peserta didik, link Google Drive yang telah saya siapkan dan saya bagikan kepada peserta didik. Sekian video penjelasan dari saya mengenai penggunaan perangkat teknologi dan media pembelajaran yang telah saya gunakan dan saya terapkan selama proses PPL 1 di SMA Negeri 1 Padang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.